Bab 130. Mengikutimu. Warrior yang memberikan cibiran di sudut mulutnya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia membanting kedua gulungan itu ke Siska Yin dengan ledakan energi, berkata, "Nona Yin, dua keterampilan hitam ini warrior yang malu dan tidak berani memintanya. Adapun kesepakatan antara kami, aku menyesal." Tadi dia sedikit mempunyai kesan baik pada wanita di depannya. Ketika wanita itu mengejeknya, kesan ini hilang sepenuhnya. Picik. Siska Yin melirik warrior yang dan berkata, "Baiklah, aku minta maaf atas apa yang aku katakan sebelumnya, dan juga berjanji untuk tidak mengambil tindakan terhadap kekasih kecilmu, bagaimana?" "Tidak terlalu bagus." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Yin, aku rasa kita tidak benar-benar cocok untuk bekerja sama. Jika kita memaksakan kerja sama, kita pasti akan memiliki lebih banyak konflik di masa depan." Dia menjelaskan kepada wanita cantik di depannya yang tidak lagi memberi kesan baik padanya, dan juga tidak ingin bersinggungan dengannya. "Aku sudah minta maaf. Kamu mau bagaimana lagi?" Siska Yin sedikit marah. "Apakah kamu seorang pria besar perlu perhitungan dengan aku gadis kecil?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengaku, "Aku tidak ingin menjadi apapun, tetapi aku tidak ingin bersinggungan denganmu, Siska Yin, itu saja." Siska Yin menjadi dingin, dan berkata dengan marah, "Aku membunuhmu." Pada saat ini, iblis darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tangan warrior yang. Ketika butiran ini muncul, bau darah yang kuat langsung meresap ke udara di ruang rahasia. Pada saat yang sama, Siska Yin yang bersiap menyerang menjadi kaku, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. "Senjata Dao," gumam Siska Yin. Di satu sisi, Lesti Qin juga memiliki perubahan tajam di wajahnya, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang memiliki senjata hitam yang mengerikan ini. Tidak, itu harus dikatakan sebagai senjata Dao. Mata warrior yang sedikit terpejam dan wajahnya menunjukkan kesakitan. Setelah waktu yang lama, warrior yang perlahan membuka matanya dan melihat butiran di depannya. Sekarang dia percaya mengapa Sheila King begitu takut dengan manik-manik itu. Tepat ketika dia mengeluarkan butiran itu, roh jahat tiba-tiba muncul di otaknya. Untungnya, dia dengan cepat menunjukkan niat pedangnya untuk melawan. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati, khawatir dia akan dibuat idiot oleh roh jahat ini. Berjuang untuk melawan roh jahat dalam butiran darah iblis, warrior yang memandang Siska Yin dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Yin, kamu dan aku tidak memiliki kebencian, dan aku menyelamatkanmu. Sama sekali tidak perlu bagi kita untuk menjadi saingan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku tidak ingin bekerja sama dengan gadis, itu saja. Sekarang, tolong biarkan kami keluar, atau aku harus mematahkan ilusi di sini. Kamu berjanji pada ayahku untuk menjagaku," bisik Siska Yin. "Jangan bercanda, Nona Yin." Warrior yang berkata pelan, "Dengan kekuatan Nona Yin, apakah membutuhkan seseorang untuk menjagamu? Dan kekuatanku rendah. Aku khawatir Nona Yin yang akan menjagaku. Jangan katakan itu, sekarang tolong lepaskan kami." Lesti Qin memandang warrior yang dan berpikir bahwa dia adalah pria yang sombong. Demi kata-kata marah dari satu sama lain, dia bahkan tidak menginginkan petarung kuat dari keterampilan hitam dan roh alam. "Aku benar-benar tidak tahu apakah harus katakan dia bodoh atau bangga. Hanya karena kata-kata marahku, kamu sangat membenciku." Siska Yin berkata, "Jangan begitu picik jadi laki-laki ya." Warrior yang mengumpulkan darah iblis dan berkata, "Sejujurnya, aku tidak mempunyai kesan baik padamu, Nona Yin,
tapi aku tidak perlu mengorbankan satu partai keterampilan hitam untuk kata-kata marahmu. Aku tidak ingin bekerja sama denganmu karena aku berpikir Nona Yin tidak benar-benar ingin bekerja sama denganku. Aku pikir Nona Yin lebih ingin memperalatku. Dan aku sangat tidak suka mentalitas superior Nona Yin. Kamu bilang aku ingin memanfaatkanmu, lalu kenapa kamu tidak mau memanfaatkanku? Kata Siska Yin. Warrior yang tersenyum dan berkata, jika Nona Yin tidak memiliki mentalitas superior dan saling memanfaatkan satu sama lain dengan Nona Yin, aku tidak keberatan. Bagaimanapun, itu menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi sejujurnya, aku tidak ingin membuat diriku tidak nyaman dan memaksa untuk bekerja sama dengan orang yang aku benci. Maafkan keterus-terangan aku, Nona Yin harusnya membenciku saat ini. Kalau begitu, mengapa kita harus membuat diri kita tidak nyaman? Kamu dan aku tidak saling membutuhkan untuk hidup. Untuk waktu yang lama, Siska Yin menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku tidak menyangka Siska Yin itu juga bisa membuat orang merasa jijik. Lagi pula, tidak ada artinya untuk mengatakan apa-apa sekarang. Segera setelah dia melemparkan tangan gioknya, keterampilan hitam dan metode rahasianya terbang ke warrior yang dan berkata, jangan menolak dulu keterampilan hitam dan dharma rahasia dianggap sebagai hadiah karena menyelamatkanku. Sejak itu, kita tidak saling berhutang. Bagaimana? Tentu bagus. Warrior yang menyingkirkan dua gulungan. Jika dia merasa bersalah sebelumnya, dia sekarang akan menerima begitu saja. Secara khusus, kalimat wanita tidak pernah berutang satu sama lain mulai sekarang, lebih tenang hatinya. Dia benar-benar tidak ingin melihat wanita ini lagi. Melihat warrior yang dengan cepat menyingkirkan gulungan itu, Lesti Qin tidak bisa menahan senyum. Pria di depannya benar-benar menarik. Siska Yin mendengus dingin dan tidak berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangan batu gioknya, 12 penjaga emas tiba-tiba berubah menjadi 12 lampu emas dan menghilang ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, pemandangan di lapangan tiba-tiba berubah. Tidak tahu berapa lama kemudian, warrior yang membuka matanya dan melihat sekeliling, mereka telah kembali ke posisi saluran semula. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Siska Yin yang berdiri di hadapannya dan berkata, Nona Yin, sampai jumpa. Tiba-tiba, wajah warrior yang berubah dan dia menoleh ke kanan. Pada saat ini, tidak ada Lesti Qin di sebelah kanannya. Begitu matanya menyipit, warrior yang menoleh untuk melihat Siska Yin dan berkata, Nona Yin, apa maksudmu? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Siska Yin melirik warrior yang dan berkata, ini antara aku dan dia. Apakah kamu benar-benar ingin campur tangan? Apa yang telah kamu lakukan pada Lesti? Warrior yang mengencangkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan nada dingin terdengar di suaranya. Lesti Qin, dia telah menganggap pihak lain sebagai teman. Dia benar-benar tidak ingin pihak lain mengalami kecelakaan di sini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kata Siska Yin dengan mencibir di sudut mulutnya. Tentu saja, membunuhnya. Dia membunuh dinasti Sang di Kekaisaran Qin, dan memiliki kebencian membunuh negara bersamaku. Bukankah aku harus membunuhnya? Kenapa kamu ingin membalaskan dendamnya? Kemudian kamu bisa memikirkannya. Jika kamu melakukannya, aku, Siska Yin tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Warrior yang merasakan jiwa Lesti Qin di tubuhnya. Ketika dia menemukan bahwa jiwa itu tidak kenapa-napa, dia menghela nafas lega, dan berkata, Nona Yin, aku tahu kamu tidak membunuh Lesti. Lepaskan dia. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, kamu bisa pergi menguasai Qin.
Bagaimanapun, itu adalah milik Qin yang menghancurkan dinasti Sang kamu, bukan dia. Apakah ada bedanya? Siska Yin berkata dengan dingin, dia adalah putri dari Kekaisaran Qin. Aku membunuhnya. Meskipun itu bukan balas dendam, itu juga bisa dianggap sebagai pembalasan. Ini kamu menyayangi Lesti, mengapa kamu menyukai orang lain? Mendengar ini, warrior yang mengerutkan kening, mengapa wanita di depannya ini sedikit bicara ngawur? Apakah karena sudah lama tidak keluar dan ada masalah dengan kepalanya? Tapi pada awalnya, dia jelas baik-baik saja. Nona Yin, mari kita bicarakan, bagaimana kamu bisa membiarkannya keluar? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Siska Yin berbinar, dan kemudian berkata, kamu berjanji untuk membiarkanku mengikutimu. Ikuti seseorang yang tidak pantas memanggil namamu. Warrior yang mencibir, Nona Yin, tidakkah kamu pikir kamu akan dianiaya? Kata-kata marah macam apa? Siska Yin tersenyum, itu salahku sebelumnya. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu, jadi aku mengucapkan kata-kata marah. Jangan marah dengan kalimat ini, ya. Nona Yin, sejujurnya, si kecilku menarikmu seperti ini. Mengapa sang putri dibuat merasa sangat dirugikan? Kata warrior yang. Senyum Siska Yin memudar, dan berkata dengan enteng, kamu adalah orang baik yang tidak tahu kesulitan dan penderitaan orang jahat. Singkatnya, permintaanku telah dibuat. Aku berjanji untuk mengikutimu, dan aku akan membiarkan Lesti Qin keluar. Jangan mencoba sok jago, bahkan jika kamu menggunakan butiran itu, aku punya cara untuk melawannya. Kamu harus tahu bahwa aku tidak bohong. Pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan macan tutul ungu muncul di depan warrior yang. Warrior yang menunjuk macan tutul ungu, dan berkata, bagaimana jika menambahkannya? Melihat macan tutul ungu terpancar rasa cemburu di mata Siska Yin, lalu ia berkata dengan suara berat, apakah kamu benar-benar ingin mati bersama? Mati bersama. Warrior yang mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, Nona Yin, tidak peduli bagaimana, Lesti dan aku adalah penyelamatmu, dan bagaimana kamu memperlakukan kami. Kamu melakukan ini, apakah kamu tidak malu? Aku hanya ingin mengikutimu. Aku bahkan tidak pantas memanggil namamu. Akankah kamu mengikutiku? Lagi pula, itu karena kata-kataku yang melukai harga dirimu, bukan? Kamu tidak begitu penting bagiku, kamu tidak bisa melukai harga diriku karena satu kalimat. Siska Yin terdiam beberapa saat, dia berkata, pokoknya, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkannya keluar kecuali kamu berjanji aku mengikutimu. Apakah kamu masih tidak malu? Tidak lagi. Prajurit yang bersambung.